Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masuk ke episode ketiga tentang pembahasan ilmu balaghah. Sebelumnya kita terangkan bahwasanya fasahatul kalimah yaitu adalah fasahah di dalam per satu kosakata, dan satu kosakata itu apabila mencukupi 3 syarat, 3 kriteria, maka kita katakan orang tersebut fasahah di dalam kalimahnya. Yang pertama yaitu adalah khulusuha minat tanafur. Yang kedua yaitu adalah khulusuha minal gharabah. Yang ketiga yaitu adalah khulusuha min mukhalafatil qiyas. Kita ulang ini biar kita mengetahui apa sih yang kita perlukan di dalam ilmu balaghah ini. Coba kita lihat. Khulusuha min at-tanafur itu kembalinya yaitu adalah di dalam his atau dzauq. Maka his dan dzauq, perasaan, itu tidak bisa dibikin metode. Namun itu kembalinya di dalam seringnya seseorang mengulik daripada kalamul Arab, maka terdapatlah perasaan tersebut di dalam dirinya. Maka kita katakan ini tidak ada pentadwinan di dalam ilmu. Beda kalau yang kedua, yaitu adalah khulusuha minal gharabah. Dia terhindar daripada gharabah, keasingan. Maka kita katakan itu bisa kita mengetahui dengan fasihnya seseorang atau dengan ma'ajim. Maka untuk kita menghindari daripada gharabah, kita tinggal kembali ke ilmu gamus, ilmu ma'ajim. Maka dengan seringnya kita mutalaah daripada gamus dan ma'ajim, maka kita bisa memperdapati dan menguasai daripada supaya kita terhindar daripada gharabah. Maka para ulama di dalam ilmu balaghah tidak perlu lagi membahas tentang masalah gharabah ini. Ini kembali ke dalam fasahah, dan fasahah pun kembali ke dalam kitab ma'ajim. Adapun yang ketiga yaitu mukhalafatul qiyas. Kita harus terhindar daripada mukhalafatul qiyas. Seperti yang kita terangkan kemarin, mukhalafatul qiyas ini kembalinya ke dalam ilmu sharaf. Makanya di dalam ilmu balaghah tidak lagi dibahas, dan ini kita tinggal kembali ke dalam ilmu sharaf. Aiyah, ini selesai sudah. Kita tentang pembahasan fasahah di dalam kalimah. Yang kedua yaitu adalah fasahatul kalam. Apabila kalimah tersebut disusun, maka menjadi kalam, maka menjadi ungkapan. Ini namanya kalam dalam bahasa Arab, ungkapan, bukan kosakata kalimah. Maka kita katakan apabila kalimahnya yang disusun tersebut sudah mencukupi kriteria fasahatul kalimah, belum tentu kalamnya seseorang, ungkapannya seseorang itu fasih, kecuali dengan 3 hal yang bakalan kita terangkan ini, atau sudah kita terangkan. Namun kita mau mengetahui kembalinya ke ilmu apa ini. Yang pertama yaitu adalah kita katakan khulusuha minat tanafur bainal kalimat. Antara beberapa kosakata yang kita kumpulkan tersebut harus terhindar dari kesulitan di dalam mengungkapkan. Maka kita katakan ini kembali ke dalam his juga. Maka his ini tinggal digali dengan sering-sering membaca, dengan sering-sering mengulik daripada kalam Arab, maka timbullah di dalam dzauq. Maka ini tidak perlu ditadwin lagi. Nah, ini cuma tinggal sering-sering latihan. Yang kedua yaitu adalah salamatuha minat ta'gid. Dia terhindar daripada ta'gid. Seperti yang kita terangkan, ta'gid ada lafzi, ada ma'nawi. Kalau ta'gid lafzi itu dengan sebab takdim dan ta'khir, namun dia tetap sesuai dengan kaidah ilmu nahwu, maka ini kembali ke ilmu nahwu. Para ulama balaghah tidak perlu menyebutkan daripada masalah ini karena sudah ada kitabnya tertentu, yaitu ilmu nahwu. Yang kedua yaitu ta'gid ma'nawi. Nah, ta'gid ma'nawi ini dengan sebab bagaimana seseorang menyebutkan ungkapannya tersebut untuk difaham. Maka ini derajat di dalam wuduhul kalam, jelas atau tidaknya. Nah, ini
bukan pembahasan ilmu sharaf, juga bukan pembahasan ilmu nahwu. Namun ini adalah pembahasan yang akan kita kaji insyaallah dalam kitab ini, yaitu pembahasan ilmu balaghah. Nah, maka khulusuha atau salamatuha minat ta'gid al-ma'nawi, inilah pembahasan daripada ilmu balaghah, dan insyaallah ini akan kita fahami dan kita dalami dan kita akan kuasai dengan kita mempelajari ilmu bayan namanya. Bagaimana kita menjelaskan agar maknanya tersebut tidak salah faham. Naam, hakadha. Aiyah, maka khulus minat ta'gidil ma'nawi inilah tugas daripada ilmu balaghah. Dan untuk inilah ilmu bayan ditadwin dan disusun oleh para ulama, dan ini adalah ilmu yang dijelaskan secara mendalam oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani, pencetus pertama di dalam ilmu balaghah, dan beliau untuk menerangkan daripada ini beliau membuat karya, yaitu adalah kitab dengan judul Asrarul Balaghah. Naam, hakadha. Maka khulus minat ta'gid al-ma'nawi inilah yang akan kita terangkan dalam ilmu balaghah dan disebutkan dalam ilmu bayan insyaallah. Terus yang terakhir, kita harus menghindari daripada dha'fut ta'lif. Nah, maka dha'fut ta'lif ini dia tidak sesuai daripada kaidah nahwu. Ungkapan tersebut salah kalau menurut kaidah nahwiyah. Maka kita katakan ini kembali ke dalam ilmu nahwu dan tidak perlu lagi kita bahas di dalam ilmu balaghah ini. Adapun fasahatul mutakallim, ini kita katakan dengan dia menguasai daripada yang sebelum-sebelumnya, dan dia sering mutalaah, murajaah, akhirnya timbul daripada jati diri dan timbul menjadi bakat, maka kita katakan orang tersebut fasih dalam mutakallim. Maka ini kita katakan dengan sering-sering memurajaah dan mutalaah daripada yang sebelumnya, timbullah daripada jati diri dan bakat bagi orang tersebut. Adapun balaghatul kalam, kita sebutkan bahwasanya apa? Yaitu adalah mutabagatul kalam li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Dua guyud ya, yaitu adalah mutabagatul kalam, sesuainya ungkapan seseorang, li muqtadal hal, bagaimana dengan tuntutan keadaan, ini satu get. Yang kedua ma'a fasahatihi, beserta fasihnya ungkapan seseorang. Maka masalah fasahah barusan kita terangkan. Aiyah, di dalam ma'a fasahatihi kita terangkan ada di sana yang berkaitan dengan seringnya seseorang mengulik dan murojaah, itu his namanya. Ada dengan seringnya orang murojaah daripada ilmu sharaf, maka itu kembali ke ilmu sharaf. Ada yang ke ilmu nahwu. Namun ada satu yang berkaitan dengan ilmu balaghah apa? Yaitu adalah kita katakan salamatuha minat ta'gidil ma'nawi, itu ilmu bayan ya. Nah, di dalam ilmu balaghah kan ada ilmu al-ma'ani. Di mana ilmu al-ma'ani? Nah, ilmu al-ma'ani tugasnya yaitu adalah untuk kita menggali tentang masalah ini. Mutabagatul kalam li muqtadal hal. Ini dia, mutabagatul kalam li muqtadal hal. Ini adalah tugas ilmu ma'ani di dalam ilmu balaghah. Bagaimana agar ungkapan seseorang itu sesuai dengan tuntutan keadaan, maka dia harus mengulik daripada ilmu ma'ani, dan dengan inilah ilmu balaghah membahas daripada ilmu ma'ani wa hakadha. Naam, coba kita lihat ibarah musannif sekarang. Qala al-musannif ma yuhtarazu bihi 'anil khata'i fi ta'diyatil ma'na huwa fannul ma'ani. Suatu ilmu yang agar kita terhindar dengan ilmu tersebut daripada kesalahan di dalam menyebutkan daripada makna, huwa fannul ma'ani, ini adalah tugas fannul ma'ani, yaitu adalah fan pertama yang akan kita bahas di dalam ilmu balaghah. Terus apa? Wa ma yuhtarazu bihi 'anit ta'gidil ma'nawi huwa fannul bayan. Dan ilmu yang membahas agar kita terhindar daripada ta'gid al-ma'nawi, tidak jelasnya atau sulitnya daripada memaham daripada makna tersebut, itu adalah tugas fannul bayan di dalam ilmu balaghah ini. Dan ilmu balaghah ini yang penting, ini dua hal yang kita kaji, yang kita perdalam. Adapun yang terakhir ini sebenarnya tidak perlu kita bahas, karena ini cuma berkaitan dengan keindahan di dalam ungkapan. Bahkan kalau kita belajar ilmu pantun pun kita bisa memperindah daripada ungkapan. Namun yang penting yaitu adalah ilmu ma'ani dan ilmu bayan, namun agar supaya
sempurna dari segi makna, dari segi penjelasan dan segi lafaz, maka akhirnya di dalam sastra Arab, dalam ilmu balaghah, mereka menyebutkan daripada ilmu al-badi'. Makanya kata beliau apa? Wa ma bihi wujuhu tahsinil kalami huwa fannul badi'. Dan ilmu yang membahas supaya seseorang tahu mana sudut pandang yang agar ungkapan seseorang tersebut bagus, maka itu adalah tugas daripada fannul badi'. Wahakadha. Dulu para ulama mereka untuk memperjelas bagi talabah apa perbedaan antara ilmu ma'ani dan ilmu bayan dan ilmu badi', mereka memberikan contoh dengan cerita Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada suatu malam beliau mimpi bahwasanya gigi beliau semuanya patah kecuali satu. Maka ini untuk memahamnya dengan dia melihat daripada ungkapan seorang raja tentang mimpinya, dan pastinya belajar dia tentang takbir ru'yah. Ketika dia faham mimpi tersebut, ini adalah tugas ilmu ma'ani, supaya dia terhindar daripada kesalahan bagaimana makna yang mau disebutkan sama dia itu tidak salah. Namun ketika orang faham ilmu ma'ani dan dia faham daripada maknanya, belum tentu apa yang dia ungkapkan tersebut jelas atau bisa diterima oleh seseorang. Ternyata pentakbir mimpi tersebut mentakbirkan seperti ini. Dia mengatakan takwil daripada mimpimu yaitu adalah seluruh daripada keluargamu akan meninggal dunia kecuali engkau. Maka gigi-gigi yang patah tersebut takwilnya adalah meninggalnya seluruh keluargamu. Adapun satu gigi yang tersisa itu adalah dirimu yang akan hidup selain daripada mereka. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid dia marah, tersinggung dia. Seakan-akan pentakbir mimpi ini yang salah. Padahal takwilnya benar memang. Keluarganya bakal meninggal dan dia bakalan hidup yang selain meninggal. Namun cara pengungkapannya tersebut membuat keresahan di dalam jiwa sang khalifah. Unik ya, Khalifah Harun ar-Rasyid dia tidak puas dengan pentakwilan tersebut, dia datang ke pentakwil yang lain. Namun pentakwil yang lain ini luar biasa. Dia sudah faham daripada pentakbiran mimpi dan juga dia faham daripada ilmu al-balaghah dan fannul bayan. Akhirnya dia mengatakan seperti ini, wahai raja, sesungguhnya mimpimu itu luar biasa. Apa kata Harun ar-Rasyid? Mimpimu itu takwilnya yaitu adalah engkau bakalan panjang umur melebihi daripada yang lain. Masya Allah. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid senang, luar biasa, dan dia kasih hadiah orang tersebut. Alhamdulillah katanya, saya bakalan panjang umur. Padahal coba kalau kita lihat daripada mimpi tersebut dan pentakwilannya sama aja, yaitu adalah takwilan yang pertama mengatakan bahwasanya Harun ar-Rasyid tersisa daripada keluarga yang bakalan meninggal. Yang kedua mengatakan yaitu adalah Harun ar-Rasyid panjang umur melebihi daripada yang lain. Maknanya sama aja, yaitu adalah Harun ar-Rasyid tersisa, dia yang panjang umur dan yang lain bakalan meninggal dunia sebelum dia. Namun ketika seseorang mengungkapkan dengan ilmu bayan dengan jelas namun tanpa menyinggung seseorang, maka itu menyebabkan ketenangan dan gampang diterima. Cuma sekedar faham namun tidak bisa dia berbicara menyesuaikan dengan bagaimana orang tersebut yang dihadapannya agar tidak resah, maka kita katakan tidak cukup untuk bisa diterima oleh seseorang. Maka sebenarnya banyak daripada hal-hal yang mungkin benar namun tidak mudah diterima bagi orang gara-gara pengungkapannya tidak tepat, tidak sesuai dengan keinginan seseorang. Wah kata. Makanya kita walaupun mengetahui daripada kebenaran, kita tahu daripada suatu ilmu, ingat tidak semua orang bisa menerima apa yang kita ungkapkan. Kalau ungkapan tersebut mungkin menyinggung atau lain sebagainya. Wah kata. Makanya zaman sekarang banyak orang pertikaian gara-gara mengambil daripada potongan status, potongan daripada ceramah guru dan lain sebagainya. Namun tujuannya kadang salah. Dia bikin status tapi menyinggung orang. Tentang dia disakiti lah, tentang bagaimana ini itu dan sebagainya. Dia statusnya benar,
guru tersebut tanpa menyinggung siapa-siapa. Namun yang bikin status ini lagi bermasalah dan orang yang berkaitan dengannya memahami daripada apa maksud dia itu. Wah kata, nah maka berbeda keadaan, berbeda pengungkapan, berbeda suasana, itu mempengaruhi daripada keadaan. Nah, ketika kita belajar daripada ilmu sastra Arab ini, belajar daripada ilmu balaghah, insya Allah kita terhindar daripada. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala daripada kemudahan untuk mempelajari daripada ilmu ini, dan mudah-mudahan kebenaran bisa gampang kita sampaikan kepada seseorang dengan berkat kita belajar daripada ilmu yang berkaitan dengan itu. Amin ya rabbal alamin. Adapun ilmu badi' itu cuma sekedar hiasan. Kalau kita umpamakan bagaikan baju, maka kita katakan bahwasanya baju itu cukup dengan kain, benang dan kancing. Namun warna-warna emas di kancing ini adalah namanya ilmu badi'. Kalau mau lebih jelas lagi, ini peci, kita katakan cukup dengan benang dan kain. Adapun ini warna-warna ini, nah logo-logo ini kita katakan cuma sekedar pentahsin yang memperindah. Maka ini adalah perumpamaan daripada ilmu al-badi', dan ini membikin dengan motif seperti ini adalah ilmu bayan. Dan bagaimana cara dia bikin peci, maka kita itu adalah ilmu ma'ani. Maka tidak semua orang yang pandai bikin peci diterima sama orang motif dan bentuknya. Jelas itu? Nah, maka itu adalah ilmu ma'ani namanya. Ketika dia bikin dengan sedemikian rupa, itu yang membedakan adalah ilmu bayan. Variasi-variasi yang lebih, yaitu adalah ilmu badi'. Tamam. Ayo, terus ilmu bayan insyaallah sampai di sini, dan akan kita terangkan lagi di pertemuan akan datang. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.